idza kana ahadukum bi syamsi faqala sa'an yudil wa sa'abahu fil dhilli wa ba'du bi syamsi falayakum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian fi syamsi, di dalam teriknya matahari, para qasran yudil, lalu naungannya bergeser, wasoro ba'duhu fil dhilli, dan jadilah dia di dalam sebagian naungannya, wa ba'du fi syamsi, dan sebagian di terik matahari, falyaqumu, maka berdirilah ke tempat yang teduh. Ya, artinya kita kalau sedang berdiri di siang hari, ya kita berteduh, di sebagian tubuh kita berada di tempat yang teduh, di samping lagi berada di tempat sinar matahari. Begitu kata Nabi, bangkit pindah, jangan di tempat seperti itu. Kenapa? Ya, kalau secara fisik, ya ini akan menimbulkan penyakit. Ya, kita punya kepala pusing karena berada di antara satu bayangan, satu matahari yang jadinya. Kalau mau di matahari semuanya atau di tempat teduh gitu, nah, kita punya kepala pusing. Ibu nanti ada penyakit yang kita dari buka. Nah, ya. Tuh, salom dilihat daripada manfaat tubuh kita. Nah, kalau secara goibnya itu adalah tempat kesukaan setan. Jin itu senang jin. Jin senang tempat di antara yang teduh dengan terik matahari. Kalau kita tidak mau ketempelan sama jin setan, pindah. Yang pindah. Makanya kalau kita seperti itu terus-terusan, nanti bisa-bisa ditempelin sama setan jin. Ya, itu secara wahibnya yang tidak kasat mata. Ya pada umumnya kita tempat seperti itu enak memang. Ya, itu menyebabkan dari itu ya gangguan yang ada di dalam diri kita. Makanya Nabi Al-Yakum, ya berdirilah ke tempat yang teduh, jangan terus-terusan berada di situ. Ini lebih bagus, lebih baik buat kesehatan badan ataupun nanti secara umumnya setan lebih senang di situ. Ya, yang akhirat itu ya kita nanti akan ketempelan ya atau didekati oleh syaitan jin. Ketika beliau berada di Ka'bah, dia duduk di situ mendapati yang sebelah tubuhnya dibayangkan seperti di terik matahari. Maka beliau bangun mengatakan, maharinnaha mujawwabah, tempat ini dilarang terus-menerus. Ya kalau sebentar boleh, tapi kalau kelamaan tidak boleh, tadi efeknya kepada diri kita. Makanya tempat yang tidak boleh. Terus lama kita berada di situ. Kalau sebagian tubuh kita di tempat ada bayangan, di tubuh itu, sebagian lagi di terik matahari, gitu ya. Maka disuruh berpindah ke tempat yang seutuhnya menutupi daripada bayangan, gitu ya. Ya, ini berteduh seutuhnya. Kalau kita melihatnya baru secara zahir, ya, tapi kalau Nabi bukan secara zahir lagi semuanya, ya, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tidak ada juga tempat kesenangan setan atau jin. Kemudian kalau Rasulullah SAW, jika kana di Rasul ada rajulin hakun fa'aqrahu ila ajal kana lahu sadaqatan fa in aqrahu ba'da ajalihi kana lahu bi kulli yawmin sadaqatun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kana rajulin, apabila seseorang atas orang lain hakun
ada hak, fa'akharahu ila ajalihi, lalu dia yang mempunyai hak mengakhirkannya sampai kepada waktu, ya, sampai kepada waktunya. Karena lalu sedekatan, ya, adalah dia merupakan sedekah baginya. Bagi akharahu ba'da ajalihi, maka jika dia mengakhirkan setelah waktunya, karena lalu beliau sedekatun, adalah dia baginya setiap hari merupakan sedekah. Nah, jadi hadis yang berikut ini, apabila kita mempunyai, ya, hutang piutang, kita dihutangi orang lain hutang kita nih. Memang kita tidak meminjamkan uang. Nah, ini sunnah, artinya membantu orang dalam keadaan kesulitan. Ini ibadah. Nah, kalau kita dipinjam apa misalnya, orang pinjam kita nih, nah, kemudian jatuh tempo, udah waktunya nih, tanggal ini harus dibayar, ya, kan gitu. Kita kalau orang pinjam, kapan bayarnya nih? Misalnya, oh iya sebulan lagi, udah Pak, udah bulan Oktober dah. Nah, ini bulan Oktober udah mau masuk nih, mau tanggal 1, belum dibayar-bayar juga bukan kita nih, ya. Tetapi kita sengaja tuh udah masuk tanggal 1 Oktober, kita menagih dia, kita dibikin aja tuh, ya dibikin. Maka itu adalah buat kita nih yang meminjamkan uang ada sebagai sedekah. Udah biarin dulu dia dalam keadaan kesulitan. Udah biarin dulu dia dalam keadaan ada kepentingan selain daripada utangnya ini. Nah, ya, tanggal 1 kita dimin, baru belum tempo deh. Tanggal 2 kita dimin dulu sampai tanggal 10 kita dimin. Nah, itu namanya sebagai maka itu adalah sebagai sodako. Nah, sodako artinya apa? Kita dapat pahala tuh sejumlah uang yang kita pinjami, seperti itu jadinya. Nah, kalau kita sudah menagih, ayo kapan lah datang? Kan udah lewat itu mas, hari lewatnya tuh 10 lebih. Ayolah udah berutang, maaf tapi saya lagi kurang mendapatkan sedikit ini, datang lagi kurang, keperluan banyak, maaf ya, udah lagi dah. Kalau uang sebelum lagi ya. Nah, kita menentukan beda kesian memang kenyataannya lagi susah, misalnya ya kenyataannya malah lagi susah. Beda kalau dia ngaku susah tapi punya motor baru, beda lagi teman. Ini adalah orang punya utang, aku nggak bisa bayar tapi beli motor baru, beli mobil baru. Ini utang orang gimana ini? Nih kita melihat orang dia makan ada terseret tempe uang bisa nambah duitnya. Udah nggak apa-apa dah, tidak lagi. Nah, maka dihitung setiap harinya itu kita bersodako, meskipun kita tidak makan uang dan berpahala sodako sejumlah uang yang kita pinjamkan. Ya. Nah, memang masalah hutang piutang, orang yang berhutang ini harus sadar, jangan sampai kebaikan orang dijadikan kesempatan dia untuk apa? Menunda dan melupakan. Karena lupa tuh, sengaja lupa. Bukan lupa benar, sengaja lupa, sengaja. Itu urusan yang lain lah. Iya. Karena ingat hutang ini tetap akan dibayar. Nggak bisa ukur. Kalau yang menghutangnya belum mengikhlaskan. Resikonya kita kalau udah mati hutang kita belum bayar, nanti di akhirat orang yang dihutangi boleh berbuka, ya Rob, bulan punya hutang sama saya, nggak ganti, saya mau untuk dia di sini juga. Bayarnya pakai apaan? Kan kita baru di Solo. Mau amal ibadah kita diambil sedikit diambil tuh, rugi kita, makanya jadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Gara-gara kita sering meminjam punya hutang tapi tidak tolak bahaya tuh. Bagi orang yang punya hutang itu pahami dulu. Bagi orang yang menghutangi, nah
dituduh sama Nabi disuruh berbanyak sabar untuk menghadapi orang yang berhutang itu. Ya, memang kondisinya dia lagi sulit, dia punya uang sama sekali, ya kita memaklumi. Ya, maka apa ganjarannya? Ketika sabar memaklumi dia adanya, ganjarannya kita seperti orang yang bersaudara setiap hari. Bayangkan setiap hari saudara. Kalau setahun dengan air dan setahun kita sudah terus tuh. Bayangkan. Tapi kewajiban dia dalam bayar hutang tetap nggak kumpul itu mah. Ya. Makanya satu sama lain dia saling memahami. Kadang-kadang orang yang dihutangi doang bisa memahami, tapi orang yang berhutang nggak memahami kondisi orang yang dihutangi. Tuh ya, dia punya hutang sama kita, punya pura-pura terus, punya uang lupa sama kita. Pas bagian lagi kesulitan beringat, nah ini bahaya nih kalau seperti ini ya. Dianggap hutang itu kalau mati selesai, tidak, terus akan dibawa ke akhirat. Cuman kalau kita posisinya memberikan hutang per orang, udah ketika dia bertempo kita tunda dulu. Ketika dia udah tadi dia bisa bayar, apa ditunda dulu. Mau berapa hari lagi nih mau bayar, boleh panjangnya 2 minggu lagi, ya bakal 2 minggu lagi. Terus dalam 2 minggu tersebut dia anggap bersaudara. Sudah pulang gimana? Harta kita dimaling, PHP pun mentor. Oh gitu. Kalau maling kan, Larang. dimaling nanti Hilangan. di akhirat apa kembali lagi tuh? Ya pasti itu mah. Ya, kita punya harta di akhir ini, ya kita minta mau bayar menjadi harta saya dengan zolim namanya itu mah. Ya kita nggak tahu Quran, ya udah pasti ganti. Tetap kena. Jangan kira maling itu bebas saja di dunia bebas, tapi akhirat tidak ada bebas, pasti kena. Ya. Kita jadi simpenan Ben. Kena maling. Jalan kita. Simpenan tidak? Iya simpenan. Jadi ya kalau ini mendapatkan pahala, ya kita apa ikhlas, jangan Jangan ganti jalan keluarnya ada tuh. Mau ganti ada. menjadi pahala musibah itu musibah menjadi pahala. Kalau kita ikhlas itu Allah yang sudah berdoa sama kita ini musibah kehilangan dia, sudah ikhlas kita berpahala, berpahala dari ampunan besok Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhlas nanti akan pasti tunang ya. Ya kalau kita mau usaha cari ya boleh saja. Ikhlas itu bukan berarti kita diem aja. Kita cari ke polisi, tetap ikhlas juga namanya. Ya, mau ketemu ikhlas juga. Ya. Bukan berarti kita berusaha mencari kemudian kalau polisi tidak ada ikhlas. Tidak lagi cuma ikhtiar kita. Nah nanti hasilnya dapat udah kita serahkan kepada Allah. Ikhlas dan nggak usah beruntung. Kenapa sih saya kemarin dulu, kenapa nyubi? Itu seakan-akan jadinya enggak gitu dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita meyakini ad-daur an-nafi, Allah seperti ad-daur nafi memberikan mudarat dan juga kemanfaatan. Artinya ketika kita musibah itu dari Allah, Allah sudah menguji kita. Kalau kita dapat keuntungan, Allah juga sudah menguji kita. Nah, bisa nggak dia bersyukur dalam nikmat? Dalam musibah, misalnya dia bersahabat, ikhlas, ya. Maka semua itu kembali kepada Allah. Nah ini dalam soal hutang-hutang. Nah itu tadi kalau kita memang melihat kondisi, ya kalau orang yang dia memang benar-benar miskin, dia apa, buru-buru bayar hutang tidak, makan kali susah dia misalnya, ya kalau kita punya harta itu apa kita bagi kita ikhlasin dia lah, terus bayar dan ini misalnya. Ya, artinya kita jadikan sebagai sedekah kita kepada dia, gitu ya. Yang memang masa hutang ini Nabi sering agak keras juga dia. Misalnya ketika ada sahabat meninggal dunia, kemudian beliau bertanya, ketika menyolat ini bertanya, ini pulang punya hutang nggak? Karena tahu Nabi ini punya miskin, bisa orang
ditanya punya hutang nggak? Sahabat bilang, ya Rasulullah dia punya hutang berapa sekian. Kemudian aku nggak mau menyulatkan orang yang punya hutang. Era seorang sahabat saya Abu Bakar menunjukkan, ya Rasulullah saya tidak akan menanggung hutang yang lain. Baru Rasulullah mau menyulatkan itu dengan jasa. Artinya apa? Artinya Rasulullah menegaskan bahwa hutang itu meskipun sudah meninggal dunia akan terus menjadi kewajiban dia untuk dibagi. Jadi jangan main-main dengan perkara hutang yang main. Kalau kita hutang ini orang kita belum mampu dibayar, kasih tahu istri, anak. Nah, nanti kalau kamu bayar dia hutang ini sekian, kasihan orang ini. Kalau sekarang punya duit misalnya, jangan diem aja punya hutang. Nah kalau nanti dia tahu, kalau orang pada ngaku duitnya, keluarga dia tahu, nah tetap menjauh keluarganya jadinya nih. Ya kalau keluarganya nggak tahu kalau dia punya hutang dalam 10 bulan, ya dirinya ini bagaimana membayarnya ini? Makanya ceritakan apa yang kita punya di ada masalah atau ada urusan, apalagi hutang, ceritain sama keluarga atau tuliskan wasiat akan ini. Ya, biar kalau kita belum sempat bayar, anak kita bisa melunasinya. Ya harus gitu ya. Sama aja. Tetap bayar. Iya. Ya hutang ini kan urusan dunia. Kita urusan dunia kalau ya yang untuk sih ya kita ikhlaskan sama orang yang kita hutangi. Ya, kan semua orang sudah sama kadang-kadang. Kalau dia tidak tahu ikhlas tidak ada masalah. Kalau dia tetap mau ingin dibayar ya harus dibayar.